Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Suryati, Guru Bimbingan Konseling di SMP Sewu. Bagaimana kabarnya hari ini kalian semua? Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa bahagia ya semuanya. Amin. Nah, anak-anak, pada kesempatan kali ini layanan klasika bimbingan konseling akan kita berikan dengan materi say no to rokok. Jadi katakan tidak pada rokok, sehingga masa depan ada di tangan kita. Nah, adapun tujuan dari layanan bimbingan konseling ini, siswa dapat yang pertama mengenal pengertian dan jenis-jenis rokok. Kemudian yang kedua, siswa dapat mengetahui kandungan yang ada dalam rokok tersebut. Yang ketiga, siswa dapat memahami bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari rokok. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu siswa dapat mengelola sikap untuk menghindari rokok tersebut. Persepsi ya, jadi persepsi dari kalian seperti apa, dan coba jawab pertanyaannya, kemudian ditulis di kolom komentar ya. Yang pertama pertanyaannya, apakah kalian pernah melihat orang yang sedang rokok? Ya. Kemudian, apakah yang kalian bisa ceritakan tentang dampak dari rokok tersebut? Nah, pengertian rokok ini adalah gulungan tembakau yang dibungkus dengan kertas atau bahan lain yang bisa dibakar dan dihisap melalui salah satu ujungnya. Nah, ini di sini terlihat ya bentuknya rokok itu seperti apa. Nah, kemudian jenis-jenis rokok yang sering kita temui di sekitar kita, yaitu satu, rokok tembakau. Nah, ini seperti gambar seperti ini ya, rokok tembakau. Kemudian rokok elektrik. Rokok elektrik ini namanya vape, berisi dengan cairan yang dimasukkan ke dalam bentuk wadah ya. Kemudian rokok kretek, rokok serutu, ada lagi rokok sisa atau tongkah. Nah, rokok ini berbentuk uap yang dihasilkan dari pemanasan tembakau aromatik menggunakan air sebagai filter. Kandungan zat kimia atau zat racun yang ada dalam rokok tersebut. Yang pertama itu nikotin ini adalah racun tembakau ya. Yang kedua tar, yang ketiga karbon monoksida, yang keempat amonia formaldehida, kemudian arsenik dan zat kimia berbahaya lainnya. Nah, apa sih bahaya dari rokok tersebut? Ada beberapa hal yang membuat rokok mempunyai dampak yang negatif terhadap tubuh kita dan juga tubuh orang lain. Yang pertama yaitu bahaya kesehatan, di mana dari rokok akan menimbulkan beberapa penyakit yang parah gitu ya, penyakit yang berbahaya seperti kanker paru-paru, infeksi pernapasan, penyakit jantung koroner, stroke, dan komplikasi kehamilan dan lain-lain, dan banyak lagi penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian yang kedua yaitu bahaya bagi perokok pasif. Nah, ini yang paling sangat dirugikan sekali ya. Jadi ada orang yang tidak merokok sama sekali, tetapi menghisap asap dari perokok yang aktif, maka perokok itu yang tidak merokok juga akan terkena imbasnya, akan terkena dampaknya, yaitu akan memperoleh atau menderita penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Kemudian yang ketiga itu dampak psikologis. Dampak psikologis ini bisa berupa kecanduan atau stres yang berlebihan. Kemudian yang keempat yaitu dampak lingkungan. Dari rokok ini merupakan akan menyebabkan pencemaran udara, terus sampah, dan juga kerusakan hutan. Kemudian dampak yang terakhir atau bahaya yang terakhir dari rokok itu adalah dampak sosial dan ekonomi. Nah, ini sangat berpengaruh sekali sekarang bagaimana sih kita cara atau upaya untuk menghindari rokok tersebut, karena memang dengan rokok itu dampak negatif, juga bahaya, dampaknya tidak ada yang positif ya. Nah, di sini aku akan mengemukakan beberapa hal tentang upaya untuk menghindari rokok tersebut. Yang pertama yaitu menguatkan niat dan komitmen. Niatkan dalam diri dan buatlah komitmen dengan diri sendiri dulu terutama ya, untuk menghindari atau katakan tidak pada rokok. Jadi hindari rokok, niatkan dalam hati, komitmen dengan diri untuk menghindari rokok. Kemudian dua, mengembangkan kebiasaan positif, di mana contohnya ini adalah kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti berolahraga, terus membuat karya-karya yang positif, menggambar, melukis, atau menyanyi, atau hal-hal lain yang bersifat positif. Kemudian yang ketiga yaitu upayanya mengelola pemicu. Nah, pemicu ini bisa disebabkan oleh stres atau ketegangan atau emosi yang tidak stabil. Nah, itu semua kita kelola ya, kita kelola dengan baik, kita atasi dengan baik sehingga dapat menghindari terhadap dampak rokok ya. Kemudian yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran tentang bahaya rokok. Nah, kesadaran ini bisa kita dapat melalui melihat media sosial tentang bahaya rokok, atau membaca-baca artikel, membaca-baca buku tentang bahaya dan dampak dari rokok tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga lingkungan yang mendukung. Nah, di sini kita hidup di lingkungan yang bebas rokok. Jadi kita jauhi lingkungan yang selalu ada orang-orang yang merokok. Berkaitan dengan rokok, jenisnya, kandungannya, juga bahaya yang akan
mengancam kita. Yuk kita lakukan refleksi. Yaitu pertanyaannya seperti ini. Yang pertama yaitu coba kalian kemukakan apa itu rokok dan kandungannya. Kemudian apa dampak dan bagaimana cara menghindarinya. Setelah kita belajar tadi bersama-sama, apakah tanggapan kalian terhadap rokok? Nah, jawaban dari pertanyaan dengan ini coba tulislah di kolom komentar ya. Kemudian nanti Ibu akan mengevaluasi dan akan menindaklanjuti dari kegiatan berkaitan dengan rokok. Kesimpulannya yaitu kita simpulkan bersama-sama yaitu bahwa rokok merupakan benda yang sangat berbahaya dan mengandung banyak zat kimia yang sangat berdampak pada tubuh dan harus kita hindari. Kemudian bagaimana sih cara menghindari rokok tersebut? Seperti tadi yang dijelaskan, teguhkan niat dan komitmen dalam diri kita sendiri untuk menghindari rokok. Kemudian lakukan atau alihkan dengan kegiatan yang positif seperti tadi olahraga, melukis, menyanyi, menggambar, membuat kerajinan atau hal yang bersifat positif. Kemudian kelola pemicu. Nah, pemicu ini seperti tadi stres atau emosi yang tidak stabil. Nah, permasalahan banyak masalah. Nah, itu kita kelola bersama, kita selesaikan secara betul, secara benar, secara tuntas sehingga tidak menjadi pemicu untuk terjun ke kancah rokok ya. Kemudian yang terakhir yaitu hidup dalam lingkungan yang mendukung seperti tadi. Jadi kita harus menjauhi lingkungan yang banyak orang-orang yang merokok di sana. Jadi kita hindari karena sangat merugikan kita. Ya, anak-anak sekalian, alhamdulillah. Terima kasih atas kebersamaannya di pelajaran ini. Sampai jumpa di video layanan yang lain. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.